Pengusaha Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino akhirnya menerima keputusan 6 bulan penjara dikurangi masa hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dinyatakan bersalah atas kasus penganiayaan terhadap Nur Alamsyah. Nur Wafik, pengacara Putra Siregar dan Rico Valentino, menjelaskan kalau kliennya menerima putusan sidang yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Simak video selanjutnya. 1. Menyatakan terdakwa 1 Putra Siregar dan terdakwa 2 Rico Valentino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah topi warna putih bertuliskan logo NY, 1 buah baju kaos warna hitam bertuliskan PS5 NOP 2020 dikembalikan kepada terdakwa 1 Siregar. 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam berisi rekaman CCTV dari kaki kode tetap terlampir dalam berkas perkara, membebani pula para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai sidang kasus Bang Putra Siregar dan Rico Valentino. Sebagaimana kita dengar bersama tadi, Majelis Hakim dalam persidangan terakhir telah menyampaikan dan menjatuhkan putusan vonis terhadap perkara beliau, dan kita semua mendengar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beliau. Akhirnya terdakwa Putra Siregar dan Rico Valentino dinyatakan bersalah pasal 170 dengan pidana 6 bulan ya, 6 bulan tadi kita dengar bersama. Dan terhadap proses persidangan selanjutnya kita akan jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, tetapi pada prinsipnya Bang Putra Siregar dan Mas Rico Valentino sejauh ini bisa menerima putusan tersebut karena prinsipnya beliau berdua tidak lagi mempermasalahkan tentang siapa yang salah siapa yang benar. Beliau hanya ingin masalah ini tetap selesai, cepat selesai, dan dengan doa teman-teman bersama bisa melanjutkan lagi kehidupan sebagaimana mestinya secara normal. Artinya menerima dan tidak akan banding ya Bang? Insya Allah beliau berdua menerima legowo dan tidak akan banding. Karena sejak awal prinsipnya ingin cepat masalah ini selesai. Karena sedikit banyak beliau berdua juga mengakui bahwa segala sesuatu nggak ada yang sia-sia. Kita mau membahas soal keadilan di dunia ini tentu tidak akan ada, ya kan? Tidak akan ada puasnya. Siapapun pasti akan menganggap bahwa seseorang tidak akan mampu memberikan keadilan kepada semua orang, ya, seperti itu. Tetapi pada prinsipnya dengan peristiwa ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka berdua untuk kedepannya memperbaiki diri, memperbaiki emosi dan menata jiwanya supaya menjadi orang yang lebih baik. Bang, berarti 6 bulan kan dikurangin masa tahanan, ya. betul ya. Bakal keluar dalam waktu dekat Bang. Semestinya ya saat ini kan sudah menjalani 4 bulan 1 minggu, sehingga sesuai dengan putusan apabila nanti jaksa tidak banding maka tinggal menjalani proses pengurangan sisanya aja. Tetapi kita berharap semoga masalah ini cepat selesai tanpa perlu harus ada upaya hukum lebih lanjut, seperti itu. Ada denda yang di ini nggak sih Bang yang dibayarkan? Tadi tidak ada denda, tetapi hanya tentang uang perkara saja, biaya perkara aja. Bang, kalau boleh tahu reaksi tadi Bang Putra seperti apa Bang ketika putusan vonis tadi? Beliau cukup khawatir semula ya, tetapi setelah mendengar pertimbangan hakim, beliau dengan legowo akhirnya bisa menerima. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada manfaatnya untuk menolak, membantah atau menyampaikan ketidakbersalahan beliau dalam saat ini, kasus ini ya, karena semua sudah selesai, sudah dijalani. Kita berharap ini semua cepat selesai saja dijalani. Sempat kontak istri ketika hasil vonis tadi selesai?
Melalui saya sempat telepon tadi ke istri beliau dan berbicara, tetapi sebenarnya istri juga udah tahu karena persidangannya secara online kan, tadi mereka juga dapat linknya seperti itu. Bahkan JPU kan 10 bulan bang, tapi ini ditentukan 6 bulan, mungkin seperti apa bang? Nah, ini kami menilai adalah pertimbangan hakim ya. Pertimbangan hakim di sini cukup bijaksana ya, bahwa tidak semua hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan itu memberatkan. Ada juga sisi-sisi positif di mana tadi kita dengar bersama motif dari Pak Sirko Valentino adalah untuk semata-mata membela teman perempuannya, dan motif dari Bang Putra Siregar semata-mata adalah untuk menjaga keselamatan Bang Riko. Itu jadi pertimbangan baik bagi majelis hakim. Selanjutnya Pak Siregar juga mempertimbangkan tentang mereka yang sopan di persidangan dan lebih bermanfaat kepada masyarakat ketika dari luar ya, kan seperti itu. Jadi kami mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang telah mengurangi vonis dari tuntutan JPU semula 10 menjadi 6 bulan. Bang, berarti mungkin ada kemungkinannya Bang Putra keluar bulan apa bang? Kalau seandainya tidak ada aral merintah ya, tidak ada upaya hukum lebih lanjut, kemungkinan insya Allah September sudah keluar. Tetapi saat ini kami juga menilai akan ada program pemerintah tentang asimilasi. Harapannya bisa lebih cepat dari itu. Mohon doa dari teman-teman saja ya. Kondisinya Bang Putra sendiri bang sama Valentino di dalam? Alhamdulillah saat ini jauh lebih secara mental ya, jauh lebih sehat. Memang beberapa hari yang lalu sempat flu demam ya, tetapi saat ini keduanya sudah sehat dan secara mental jauh lebih ikhlas ya, lebih tough gitu. Flu demam itu karena kepikiran? Oh tidak, tentu karena musimnya ya. Karena di sana juga ada beberapa tahanan yang lainnya kena flu dan akhirnya merembet ke beliau. Gitu aja. Bang, tadi sempat sujud syukur atau apa bang dari tuntutannya 10 bulan? Oh tidak. Kita cukup menerima saja, ikhlas saja. Kita tidak lagi mempermasalahkan tentang apakah tuntutan dan vonis itu benar atau sudah memenuhi kaidah keadilan atau tidak. Kita tidak mempermasalahkan seperti itu. Kita hanya berharap ini cepat selesai gitu saja. Sempat ada curhatan bang, karena kan selama di dalam di luar anak sempat masuk rumah sakit terus melakukan operasi juga, begitu juga tes septi. Kalau dari Bang Putra sih tidak ya. Tadi dari Kak Septi saya belum pernah mendengar soal itu sih. Kalau Valentino sendiri bang, karena kan kondisi mamanya Nah, kasusnya ini betul. sampai ngedrop untuk Justru dari Mas Riko Valentino lah yang selama ini merasa terlalu kepikiran ya. Karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang hidup satu rumah ya sama beliau, dan saat ini dalam kondisi sakit, beliau sendirian dan membutuhkan bantuan dari keluarga, tetapi Bang Riko tidak ada, sehingga itu yang menjadi psikologis ya, mengganggu psikologis beliau. Tetapi alhamdulillah dengan adanya vonis sudah jelas seperti ini, cukup menguatkan mental beliau berdua. Artinya cerita bang, setelah keluar nanti akan ingin melakukan atau nazar apa? Belum sejauh itu, tetapi yang pasti saya melihat ada perubahan karakter yang sangat luar biasa. Jauh-jauh lebih tenang, lebih stabil, dan tidak gegabah. Jadi kadang-kadang sesuatu hal yang agak susah diterima adalah menerima takdir. Nah, saya pikir ini adalah hal yang baik dari beliau, bahwa segala sesuatu kita boleh berkehendak, Tuhan yang menentukan. artinya dapat proses pembelajaran bang ya. Betul, buat proses pembelajaran bagi sisi mereka menjadi orang yang lebih baik. Bang, tadi sempat mewawancara JPU. JPU akan berpikir lagi hasil vonis dari hakim sendiri. Apakah Ya. nanti sudah siap kalau seandainya JPU mengajukan banding bang? Ya, kita berharap masalah ini cepat selesai ya, karena pada prinsipnya vonis majelis hakim juga lebih dari setengah ya kan, 2/3 juga. Sehingga dalam hal ini secara normatif semestinya JPU kita harapkan tidak perlu ajukan upaya hukum. Tetapi seandainya memang ada upaya hukum dari JPU, mau nggak mau kita tetap harus mengikuti prosedur seperti itu. Bang, tadi kan sempat telepon Bunda, itu seperti apa respon dari istrinya bang? Komentar tes Kebetulan saya hanya komunikasi awal, hai, habis gitu saya serahkan ke Bang Putra. Saya nggak mendengar apa pembahasannya. Tegaskan aja bang, tadi sempat ada reaksi menangis sih bang. Oh tidak. Itu hanya mengusap keringat saja ya. Namanya orang deg-degan ya. Dan di ruang sidangnya itu di lantai 5, atapnya hanya dari Panas, bentuk spandek itu dan agak panas sih. Saya pun juga keringetan kan seperti itu. Jadi prinsipnya tegaskan lagi Nah. Bang Putra tidak menangis ya bang? Tidak. Tegar ya bang. Beliau tegar, insya Allah tegar dan ikhlas menerima ini.
Justru dengan adanya putusan seperti ini, sudah ada kepastian seperti ini, beliau lebih ikhlas dan lebih termotivasi ya untuk untuk merencanakan hal-hal ke depan yang sekiranya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bang, tapi kenapa hari ini Tesepti tidak mendampingi Bang Putra untuk mendengarkan pembacaan vonis? Beliau mengikuti tapi melalui online. Oh, kasih linknya bang. Ada linknya kan sesuai dengan permintaan kami di majelis hakim di tingkat pertama. Pada saat yang pertama kami minta linknya diizinkan untuk keluarga, dan sampai saat ini keluarga mengikuti setiap proses persidangan tapi melalui link online tersebut. Bang, perkiraan September akhir tanggal Akhir atau awal? Semoga saja, doakan secepatnya ya teman-teman ya. Harapannya JPU tidak mengajukan lagi banding, kita selesai dan melewati semua masalah ini dengan baik. Berarti sejauh ini udah 4 bulan berjalan. Udah 4 bulan lebih ya, menuju ke 5 bulan. Bang, apa boleh Bang disambungin ke Tesepti video call mungkin ngomong Oh, saya nggak doanya? berani. Bang, mungkin boleh dijelaskan Bang sedikit, Riko kan juga memasukkan laporan tuh Bang. Prosesnya sudah sejauh mana Bang? Sejauh ini sih kami belum dapat perkembangan ya, SP2HP belum terima, dan memang dengar-dengar sih unsurnya sudah terpenuhi, tetapi sejauh ini Polres Jakarta Selatan belum menetapkan tersangka soal itu. Nah, tetapi apakah nanti ini kelanjutannya seperti apa, kita menunggu dari pihak penyidik saja ya. Mungkin karena saat ini sedang fokus ke hal lainnya lebih serius kan seperti itu. Kita juga memahami soal itu. Artinya akan lanjut bang. Tetap jalan, sampai sejauh ini tetap berjalan, tetapi memang sejauh ini sih ada beberapa upaya untuk rekonsiliasi ya. Tetapi harapannya segera setelah masalah ini selesai, masing-masing pihak setelah mengendamkan perasaannya bisa menyelesaikan itu dengan baik, harapannya. Pada prinsipnya siapapun termasuk Bang Putra Siregar dan Mas Riko Valentino menyampaikan bahwa tidak ada yang pantas anak bangsa merasakan penderitaan semacam ini. Jadi kadang-kadang pemidanaan itu adalah upaya yang terakhir yang semestinya dirasakan setelah gagalnya berbagai alternatif penyelesaian. Sehingga kadang-kadang keadilan yang diberikan dalam pidana itu jauh melampaui batas dari perbuatannya. Sehingga mereka pun merasa bahwa tidak ada yang pantas siapapun anak bangsa merasakan hal seperti yang mereka rasakan, sehingga tidak ada untungnya juga kalau seandainya harus melakukan perkara tersebut. Tetapi tentang kepastiannya seperti apa nanti biar Mas Riko Valentino dan Mas Putra Siregar, Bang Putra Siregar sendiri yang memutuskan ya setelah ini selesai. Rekonsiliasinya tadi terbuka. Udah enggak, maksudnya Udah sempat berjalan Pernah sudah berjalan, tetapi waktu itu kami sedang fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Gitu ya. satu-satunya. Dan doakan saja semoga cepat selesai semuanya. Prinsipnya kita tidak ingin menambah musuh dan mencari musuh. Apa yang sudah terjadi itu adalah bagian dari takdir. Kita selesai baik-baik semua dan kembali kehidupan normal ya. Seperti itu aja. Oke, terima kasih Siap, Abang. terima